Shalom dan selamat pagi, selamat bertemu kepada semua jemaat Tuhan. Secara khusus saya ingin mengucapkan selamat berbakti kepada semua jemaat Tuhan yang telah berbakti di gereja, dan secara khusus kepada jemaat yang tidak sempat berbakti di gereja, mungkin karena peraturan SOP yang ketat yang tidak memungkinkan kamu dapat datang ke gereja untuk berbakti. Saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena saudara masih boleh berbakti di rumah masing-masing dengan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami datang pada Tuhan dan kami mau mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami datang padamu ya Tuhan pada pagi hari berdoa untuk firman-Mu yang sebentar kami akan pelajari. Urapi hamba-Mu dan pakai hamba-Mu Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman Tuhan ini akan mengambil tempat dalam setiap hati kami. Urapi hamba-Mu dan berkati semua mereka jemaat Tuhan yang mendengar. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan menyambung khotbah atau firman Tuhan yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita belajar tentang hal kerajaan surga, dan pada pagi hari ini seperti yang saya janjikan, kita akan mendengar hal kerajaan surga itu bahagian yang kedua dalam perumpamaan yang terakhir di dalam Matius pasal 13 ayat 47 hingga 51. Nah, mari saya bacakan petikan ini dan jemaat Tuhan, mari kita lihat dalam Alkitab masing-masing. Firman Tuhan berkata seperti ini. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratap dan keretakan gigi. Mengertikah kamu semua itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, sekali imbas atau sekali baca perumpamaan Yesus ini, saya percaya kita sudah boleh mengerti dan menangkap apakah maksud di sebalik perumpamaan kerajaan surga yang disampaikan oleh Yesus ini. Namun secara spesifik atau secara detail, kita akan memperhatikan baik-baik perumpamaan ini, dan kita akan menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, lebih indah untuk kita pelajari. Apabila saya membaca petikan ini dan saya mulai meneliti dengan saksama perumpamaan ini, saya dapat menemukan sesuatu yang cukup berharga yang ingin saya sampaikan kepada semua jemaat Tuhan. Nah, ada 3 perkara yang harus kita perhatikan baik-baik dalam petikan ini. Yang pertama, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-47, firman Tuhan berkata seperti ini. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Kerajaan surga itu diumpamakan seperti pukat yang sedang dilabuhkan, dan ia mengumpul berbagai jenis ikan. Saudara, kita semua percaya bahwa pukat yang dilabuhkan itu bercakap tentang kerajaan Allah, atau dikatakan kerajaan surga. Nah, orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah ini atau kerajaan surga ini, sebenarnya mereka sedang berada di dalam satu jalur untuk menuju kehidupan yang kekal. Dan orang yang berada di dalam jalur kerajaan Allah ini, itu diumpama seperti
kepelbagaian jenis ikan yang berada di dalam pukat itu. Semua orang tertarik akan sesuatu yang baik. Semua orang tertarik akan sesuatu yang indah belaka. Saya bagi contoh tentang kalau ada sebuah kerajaan atau negara yang aman, yang damai, yang baik. Saya percaya ramai orang yang ingin pergi ke negara itu. Sama ada orang baik, termasuk orang jahat. Mau tinggal dan mau pergi ke dalam sebuah negeri atau negara yang memiliki kerajaan yang baik. Demikian juga dalam hal kerajaan surga. Orang baik, orang jahat itu sangat tertarik untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam petikan ini, saudara, Alkitab berkata bahwa pukat itu mengumpulkan. Kata mengumpulkan, saudara, ini ada membawa maksud menyambut atau memberi tumpangan. Nah, ini berarti bahwa kerajaan Allah itu, saudara, dia seperti merentangkan tangannya, seperti menyambut atau mengucapkan selamat datang kepada sesiapapun yang ingin mau masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini yang dikatakan bahwa pukat itu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Dari berbagai jenis bangsa, dari berbagai jenis suku dan bahasa. Sama ada itu orang baik dan orang yang jahat, saudara. Pukat itu sentiasa menghulurkan tangannya dan seperti menyambut siapa saja yang ingin masuk. Inilah yang dikatakan inilah yang dimaksudkan bahwa pukat itu mengumpul, dia menyambut siapa saja yang ingin masuk ke dalam kerajaan Allah. Namun saudara, bagian yang kedua yang harus kita perhatikan baik-baik. Karena apabila pukat itu menyambut berbagai jenis ikan, ternyata ada ikan yang baik dan ikan yang tidak baik juga masuk ke dalam pukat itu. Saya baca ayatnya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpul ikan yang baik ke dalam pasu, dan yang tidak baik mereka buang. Nah, saudara, ada dua jenis ikan ternyata yang turut masuk ke dalam pukat itu. Dan saya yakin percaya bahwa kita semua mengerti bahwa ikan yang dimaksudkan ini adalah manusia, saudara dan saya, telah masuk ke dalam pukat. Tapi ternyata ada yang baik dan ada yang jahat juga. Sekarang kita mau perhatikan, kita mau belajar apa dimaksudkan dengan ikan yang baik ini. Atau apa yang dimaksudkan dengan ikan yang jahat ini. Kalau ikan yang baik, saya percaya kita semua tahu bahwa apa dimaksudkan dengan ikan yang baik. Perlu kita perhatikan di sini, saudara yang saya kasihi. Kita tidak boleh samakan perumpamaan ini dengan tentang perumpamaan lalang dan gandum. Kalau kita melihat ada satu perumpamaan di mana ada lalang dan gandum, di mana ada orang yang menaburkan lalang di tengah-tengah gandum. Nah, kalau kita mau tafsir perumpamaan ini, itu bermaksud bahwa ada kuasa iblis yang sengaja masuk di tengah-tengah orang percaya. Karena firman Tuhan dalam petikan itu ada orang menaburkan benih lalang. Tapi dalam perumpamaan ini, itu cukup berbeza. Ternyata pukat ini telah membuka tangan dan menyambut semua jenis ikan manusia yang masuk. Tapi ada ikan yang tidak baik. Apa maksud ikan yang tidak baik di sini, saudara? Yang pasti ikan yang tidak baik ini bukanlah bermaksud yang ikan yang berlainan jenis atau berlainan spesies. Tidak mungkin yang spesies yang baik diambil atau spesies yang tidak baik itu dibuang. Kalau Allah seperti itu,
Makanya Allah adalah seorang yang memilih orang. Dia pilih, oh orang bangsa ini akan masuk. Yang bangsa ini saya tidak masuk. Oh yang berkulit putih saya akan ambil. Yang berkulit hitam saya tidak ambil. Oh, itu bukan. Makanya itu bukan maksudnya ikan yang baik, ikan yang jahat ini. Atau pemilihan ini saudara, ikan yang jahat ini bukan juga bermaksud yang bercakap tentang size ikan. Tidak juga. Tidak mungkin kalau dikatakan size yang kecil dibuang dan size yang besar diambil. Oh, tidak mungkin. Kalau seperti itu saudara, Allah mungkin akan memilih hanya orang yang kaya saja masuk kerajaan Allah, yang miskin dibuang. Namun apakah maksud di sebalik ikan yang tidak baik ini? Nah, mari kita perhatikan baik-baik. Perkataan tidak baik dalam perumpamaan ini mengandung makna kebusukan atau kerosakan. Ikan ini membusuk atau ikan ini telah rosak. Makanya ikan itu dibuang. Nah, ini berarti saudara seperti ini. Sebenarnya sebelum ikan itu menjadi busuk atau rosak, ikan itu sebenarnya baik. Semuanya telah masuk ke dalam pukat itu, semuanya ikan baik. Tapi oleh karena terlalu lama, terjadi mungkin berhimpit-himpit antara satu dengan yang lain. Terlalu lama dalam pukat, makanya ada ikan yang tidak tahan. Dan ikan itu mulai membusuk atau semakin rosak. Dan ikan inilah yang dibuang oleh orang yang di dalam perumpamaan ini. Nah, saudara yang saya kasih, yang saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah maksudnya, apakah gambaran ini bagi manusia? Gambarannya saudara sangat mudah. Ikan yang membusuk itu melambangkan orang-orang yang telah meninggalkan iman kepercayaan mereka kepada Tuhan. Dulunya mereka beriman kepada Tuhan. Dulunya mereka dalam satu kumpulan. Dulunya mereka berada dalam satu gereja. Dulunya mereka melayani Tuhan. Dulunya aktif datang ke gereja, melayani dan mengikut Tuhan. Karena dalam perumpamaan ini, sebelumnya ikan itu adalah ikan yang baik. Tergolong dalam ikan yang baik. Tapi akhirnya membusuk. Akhirnya rosak. Demikian gambaran manusia atau orang-orang yang dibuang di dalam petikan ini, saudara. Orang yang digambarkan sebagai ikan yang tidak baik ini adalah orang yang telah meninggalkan iman dan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Hanya karena mungkin tekanan, hanya mungkin karena pergumulan, atau hanya mungkin karena masalah-masalah, akhirnya mereka meninggalkan. Nah, dengar sini baik-baik. Orang seperti ini menurut Alkitab itu akan dibuang. Sama seperti ikan. Bagian yang ketiga yang harus saya sampaikan, saudara. Setelah dibuang, maka terjadilah pemisahan. Dan hukuman itu terjadi. Saya baca, saudara, dalam ayat yang ke-49, firman Tuhan berkata seperti ini. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara, sebelumnya, saudara, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-48 tadi, firman Tuhan berkata bahwa setelah pukat itu penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Nah, dengar baik-baik. Pukat yang diseret ke pantai, saudara, semua ikan bermaksud, semua ikan itu akhirnya akan dikeluarkan dari laut. Pemisahan terjadi di antara laut dan pantai juga. Semua ikan dibawa, diseret dari laut ke pantai.
Laut yang berombak, bergelora, itu melambangkan keadaan dunia ini. Dan pantai adalah suatu tempat yang tenang dan aman. Penghakiman dan pemisahan itu, saudara, itu tidak terjadi di bumi ini. Itulah maksud daripada perumpamaan ini. Ia terjadi di satu tempat yang akan ditentukan oleh Allah sendiri. Di mana penghakiman itu. Karena perumpamaan ini berkata bahwa semua jenis ikan itu, baik yang tidak baik ataupun yang baik, ikan itu akan diseret, akan dibawa ke pantai. Saudara, ini memberikan gambaran satu hari nanti semua kita akan dibawa bersama-sama jauh dari bumi ini ke muka pengadilan Tuhan. Dan pada waktu itulah, saudara, Tuhan akan mengadakan penghakiman dan Tuhan akan mengadakan pemisahan. Seperti yang saya katakan, saudara, bahwa ikan yang tidak baik itu akan dibuang dan ikan yang baik itu akan diambil. Firman Tuhan berkata, malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar. Saudara, firman Tuhan ini memberikan peringatan kepada kita bahwa kita sebagai orang yang percaya, kita sebagai orang yang telah berada di dalam pukat itu, mari jangan sekali-sekali kita pernah tinggalkan iman kita kepada Tuhan. Saya tahu kita memiliki banyak pergumulan. Saya tahu kita memiliki banyak permasalahan, tekanan dalam kehidupan kita. Tapi ingat, saudara, jangan biarkan kita menjadi membusuk macam ikan yang akhirnya akan dibuang, terpisah. Dan firman Tuhan berkata bahwa orang yang terpisah itu dalam ayat yang ke-50 berkata, lalu campakkanlah orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan ini. Saudara, sungguh indah perumpamaan ini untuk kita pelajari bersama-sama. Saya mendorong kepada semua jemaat Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan iman kita. Jangan pernah tinggalkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetaplah percaya, sungguh-sungguh, apapun pergumulan yang kita hadapi. Saudara, firman Tuhan berkata seperti ini. Dalam ayat yang ke-48. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Saudara, kalau hari ini kita masih boleh bebas, kalau hari ini kita sedang menantikan bila saatnya pukat itu akan diseret ke pantai. Kalau sekarang kita menantikan bila saatnya Tuhan akan datang kali kedua, itu bermaksud, saudara, pukat itu belum penuh lagi. Ternyata bahwa pukat itu akan ditarik ke pantai pada waktu ia sudah penuh. Sekarang mungkin belum penuh lagi. Tuhan sedang memberikan peluang kepada saudara dan saya untuk terus memperbaharui iman kita di hadapan Tuhan. Tetap sungguh-sungguh dan tetap percaya kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami pelajari pada hari ini, ya Tuhan. Bapa, sungguh indah meneliti dan belajar kebenaran firman. Hamba berdoa untuk firman-Mu yang telah kami pelajari. Tolonglah ya Tuhan, supaya firman Tuhan ini benar-benar mengambil tempat dalam kehidupan kami. Bagi mereka yang telah mendengar firman Tuhan, saya berdoa, kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka, supaya apapun pergumulan yang mereka hadapi, mereka tidak akan pernah meninggalkan iman percaya mereka. Mereka tidak akan pernah dibuang, tidak akan membusuk, tidak akan rosak, tapi iman mereka tetap teguh dan percaya kepada Tuhan. Berkati semua yang telah mendengar firman Tuhan ini, yang ada di rumah. Terpuji dan termulia nama Tuhan. Ini doa hamba-Mu
Berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan yang di rumah. Tuhan memberkati Anda semua.